Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika ditanya soal surah yang kalian hafal di luar kepala, pasti sebagian besar akan menjawab surah Al-Fatihah. Surah yang begitu populer di kalangan umat muslim, berjumlah 7 ayat dan menjadi bacaan wajib ketika sholat, sekaligus punya segudang keutamaan. Efeknya, tak hanya berlaku bagi manusia, tetapi iblis juga ikut merasakannya. Kalau manusia banyak mendapat manfaat, lain lagi dengan iblis, yang merasakan hal sebaliknya bahkan dibuat sekarat. Lantas ada apa sebenarnya di balik surah Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Tonton video ini agar tidak sesat. Bicara soal surah Al-Fatihah tentu tak akan lengkap jika tidak membahas keistimewaannya. Tak hanya sebagai surah pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 87. Coba hitung, ada berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari? Sekurang-kurangnya kita melafalkannya 17 kali sepanjang hari di setiap rakaat sholat. Perlu diingat pula bahwa surah Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tak heran jika Rasulullah SAW menyebut bahwa surah ini adalah surah paling utama di antara surah lainnya di dalam Al-Quran. Tak berhenti di situ, surah Al-Fatihah juga menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari Arsy kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dan Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya, Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surah Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy." Selain istimewa, surah ini juga ajaib. Bagaimana tidak? Ia dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Da' wad Dawa. Suatu ketika di Mekah, ia pernah merasakan sakit dan tidak menemukan obat. Ia kemudian mengobati dirinya dengan bacaan Al-Fatihah. Pengalamannya pun di-share ke banyak orang dan membuat orang-orang sakit yang mengamalkannya sembuh dalam waktu singkat. Inilah yang dinamakan The Power of Al-Fatihah. Tak tanggung-tanggung, bahkan sampai diabadikan dalam sebuah hadis. Abdul Malik bin Umair berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dalam Fatihatul Kitab terdapat obat untuk segala penyakit." Kisah nyata keajaiban surah Al-Fatihah juga pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kisah ini diabadikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saat itu, para sahabat Nabi SAW sedang melakukan perjalanan. Di tengah jalan, mereka berhenti di sebuah kampung untuk beristirahat. Para sahabat meminta warga kampung itu menjamu mereka. Sayangnya, tidak ada yang mau. Tak lama kemudian, kepala kampung tempat tersebut digigit kalajengking. Segala obat sudah dicoba, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Hingga akhirnya, para sahabat diminta tolong. Sahabat pun menemui kepala kampung dan membaca surah Al-Fatihah kemudian meniupkannya dengan sedikit ludah. Kepala kampung tersebut sembuh dan kembali seperti semula. Pengalaman ini pun diceritakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian bersabda, "Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Kalian telah melakukan hal yang benar." Maka tak heran kalau surah ini juga dikenal dengan sebutan Asy-Syifa yang diartikan sebagai penyembuh atau penawar. Jangan lupakan juga bahwa surah Al-Fatihah ketika dibaca bersama dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas akan memberikan benteng penjagaan bagi yang mengamalkannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang telah tertulis dalam kitab Tuhfatul Habib. Al-Hafiz Al-Munsiri meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca salam sholat Jumat sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Surah Al-Fatihah yang kita kenal dengan segala keistimewaan dan keajaibannya saat ini, ternyata sejak diturunkan telah menimbulkan perbedaan pendapat dan membuat gempar kalangan iblis dan setan.
Sejak awal, pro dan kontra perihal tempat turunnya surah Al-Fatihah sudah muncul. Surah yang juga populer dengan sebutan Al-Quranul Azim ini diyakini diturunkan di Mekah, makanya disebut surah Makkiyah. Begitulah pernyataan Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas. Namun lain lagi dengan Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar dan Az-Zuhri yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Madinah atau tergolong ke dalam surah Madaniyah. Ada juga yang berpendapat bahwa surah tersebut diturunkan 2 kali, di Mekah dan Madinah. Di antara perbedaan pendapat tersebut, Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengatakan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Hal itu senada dengan yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Fatihatul Kitab tidak diragukan lagi turunnya di Mekah. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak turun kecuali di Madinah, tidak diragukan lagi itu suatu kesalahan. Pembenaran pendapat ini juga dapat dibuktikan dengan melihat keterkaitan antar perintah sholat dan Al-Fatihah. Tempat diturunkannya perintah sholat adalah di Mekah berdasarkan yang tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada malam Isra Miraj, tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara berangsur, Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Kita tahu bersama, kalau Al-Fatihah adalah bagian dari sholat yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi bacaan wajib sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya menimbulkan perbedaan pendapat, surah Al-Fatihah juga membuat iblis uring-uringan. Dalam kitab Abu Abul Faraj, milik Said Muhammad Alawi diceritakan bahwa saat surah tersebut turun, iblis terbaring lemah tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis. Mau ngapa-ngapain aja gak enak. Mendengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain adalah para setan sampai-sampai datang menjenguk. Mereka tentu saja penasaran, kenapa iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, kalian tidak usah jenguk saya dan mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surah. Yang ketika surah itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka. Dan sekarang mereka punya tamengnya. Pantas saja, beberapa ulama mengatakan bahwa jika membaca surah Al-Fatihah sambil dijiwai, akan membuat kita terlindungi dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat, sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya, jika gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya, kita bikin mereka manusia lupa, sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena ketika mereka membacanya, kita pasti keok atau kalah. Besarnya pengaruh surah Al-Fatihah terhadap iblis tentu tak bisa dilepaskan dari kandungannya. Para ulama mengatakan bahwa surah tersebut mengandung masalah tauhid, keimanan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat, dan ganjaran bagi golongan yang kafir. Surah Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, bahkan tak cukup 10 ayat. Namun surah tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surah Al-Fatihah ini. Jadi sahabat beriman, sudahkah kamu membuat iblis keok hari ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.